Bosen, bete, online terus. Kalau adik-adik gimana? Pengen retret deh. Seru kali ya kalau ada retret online. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Hah? Retret? Kan tidur, Retret online. nonton YouTube. Namun aku bahagia karena Retret online. Ayo, ikutan ya. sehat semua. Aku Halo, dengan sekolah minggu GKJ Kanaan. Jangan lupa ya, ikutan retret online sekolah minggu GKJ Kanaan tanggal 20 dan 21 Maret. Ayo daftarkan diri kalian segera. Ditunggu ya. Pokoknya seru acaranya. Bye. Tuhan selalu beserta walau. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, apa kabar nih teman-teman di Zebawat yang ada di rumah? Pasti kakak-kakak sekolah minggu berharap semoga adik-adik yang di Zebawat bisa terus sehat dan juga semangat ya. Oke, kita sekarang sebelum sekolah minggu mau tanya dulu nih kabar dari Kak Endang. Kak Endang apa kabar? Baik-baik, Kak Anggi. Sehat ya Kak? Puji Tuhan. Oke. Sekarang kita coba tanya dulu nih sama kakak gitaris kita. Halo Kak Bagas, apa kabar Kak? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Oke. Puji Tuhan. Hari ini Kak Anggi, Kak Endang dan juga Kak Bagas bersukacita, berbahagia sekali nih karena meskipun kita masih sekolah minggu secara online, tapi kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan. Ya kan Kak? Betul, Kak Iya. Anggi. Tuh, kita tetap bersukacita. Nah, tepat nih kayaknya bulan ini tuh udah setahun ya Kak kita nggak ketemu. Ya nggak sih, dari bulan Maret tahun 2020. Ya kan, nggak kerasa Iya. banget. Oh, lama banget. Nah, adik-adik yang ada di rumah pada kangen nggak nih sama teman-teman di sekolah minggu? Kangen nggak? Ayo. Kangen ya. Kangen dong, iya. Apalagi sama kakak-kakak sekolah minggunya gitu kan. Kangen melayani, kangen beli cilok, ya kan? Kangen apa lagi ya? Banyak banget deh pokoknya. Oke, nah semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan nanti kita bisa sama-sama lagi nih berkumpul di rumah Tuhan. Oke? Oke ya. Ya. Pasti. Nah sekarang kita mau menyanyikan satu lagu, judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, mari Kak Bagas.
Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan telah memberi nafas kehidupan untuk kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu online ini, dari kakak pengasuh sampai ke semua tim yang membuat sekolah minggu online ini ada. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sakit. Kiranya Tuhan melalui obat, dokter, perawatan, Tuhan menjamah dan pulihkan saudara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk Papa, Mama, Agung, dan Uti. Tuhan yang maha baik, kami tidak lupa berdoa untuk semua aktivitas di sekolah. Kiranya melalui pelajaran jarak jauh ini, Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami maupun guru kami. Tuhan Yesus yang maha kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini pandemi dan virus corona masih ada di bangsa kami. Kiranya Tuhan mau pulihkan negeri tercinta ini dengan kuasa-Mu, agar kami bisa bersama-sama beribadah di rumah-Mu ya Bapak. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden beserta bawahannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan untuk beliau, agar mereka dapat memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Melalui doa ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat beserta semua komisi gereja kami. Apapun kegiatan melalui Zoom Meet selama pandemi ini, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ya, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk petugas doa pembuka. Ya, Kak Endang dan Kak Bagas. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk nanti kita bisa mendengar firman Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kalian bertemu dengan aku, Kak Ola. Nah, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami bisa berkonsentrasi
dan kiranya kami dapat mengerti akan firman-Mu, juga kiranya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik bagaimana yang di rumah? Sudah siapkan Alkitabnya? Mantap. Nah, kali ini kita belajar firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sudah siapkan Alkitabnya ya adik-adik semua? Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita baca bersama-sama ya. Kakak baca dari sini dan adik-adik semuanya baca dari rumah. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tema kita pada minggu ini adalah mencintai rumah Tuhan. Kita bicara tentang cinta. Nah, kita ini diciptakan Tuhan bukan untuk hidup kita. Kita diciptakan untuk Tuhan. Dan tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan membangun kembali bait Allah dalam waktu 3 hari. Nah, tetapi hari ini kita belajar bersama-sama membangun bait Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi kita membangun bait Allah, mencintai rumah Tuhan dalam tindakan dan perilaku kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan dengan tindakan nyata, dengan perbuatan yang nyata. Nah, kita sama-sama belajar, kakak juga masih belajar di sini hal-hal yang tidak mencerminkan mencintai rumah Tuhan itu banyak gitu. Banyak dan mungkin salah satunya adalah hal yang sudah pernah kita lakukan gitu. Nah, salah satu kehidupan atau contoh perilaku yang tidak mencintai rumah Tuhan adalah melawan Tuhan, melawan orang tua. Nah, misalnya adik-adik nanya, kok melawan orang tua salah satu contoh tidak mencintai rumah Tuhan sih?
Nah, kenapa dikatakan salah satu contoh tidak mencintai rumah Tuhan? Karena hal-hal kesalahan atau hal-hal bodoh yang kita lakukan dengan merusak hati, merusak mulut kita, merusak jiwa kita dan pikiran kita dengan melawan orang tua, sudah melakukan hal-hal yang salah. Dan itu hal-hal yang salah itu adalah ya termasuk hal contoh dengan mencerminkan tidak mencintai rumah Tuhan gitu. Kita diciptakan dengan sedemikian sempurna. Jadi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak merokok, merusak tubuh kita. Nah, tadi kakak katakan tadi bahwa kita diciptakan Tuhan sedemikian sempurna. Jadi jangan rusak tubuh kita dengan hal-hal yang merugikan. Merokok merugikan tubuh. Pastinya menimbulkan penyakit. Mabuk-mabukan juga merusak tubuh, ya kan? Melakukan apa yang Tuhan mau itu adalah salah satu contoh yang mencintai rumah Tuhan. Tidak melanggar firman Tuhan, bertumbuh setiap hari, melakukan hal-hal yang terpuji di hadapan Tuhan. Itu adalah salah satu cermin dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan mencintai rumah Tuhan, ya. Terus rendah hati, tidak sombong, itu juga adalah salah satu hal yang mencerminkan mencintai rumah Tuhan. Kita jangan menjadi Kristen gadungan, jangan menjadi Kristen yang abal-abal kalau kata orang lain, jangan menjadi Kristen KTP, dan jangan merusak apa yang sudah Tuhan bangun. Misalnya dalam mencintai rumah Tuhan dalam arti gedungnya, hal kecil, tidak membuang sampah dengan sembarangan aja. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, mencintai rumah Tuhan. Saat ini aku mau ajak kalian bersama-sama melihat parodi Kristen yang judulnya Kristen Gadungan. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Nah, gimana adik-adik, sudah menyaksikan video klip tadi kan? Tapi aku percaya bahwa adik-adik semua adalah Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang mencintai rumah Tuhan, bukan Kristen gadungan. Amin. Nah, kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, minta bimbingan Tuhan. Karena roh yang ada di dalam tubuh kita itu adalah roh yang luar biasa, roh yang kuat, roh yang lebih besar dari apapun. Kita bisa menjadi pemenang, kita bisa melakukan apapun yang kita mau asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau melawan kedagingan kita dan jangan pernah takut bahwa kita melakukan sesuatu dengan penyertaan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri." Nah,
Ingat aja kata-kata Tuhan itu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Dan jangan menjadi orang Kristen yang katanya mencintai rumah Tuhan, tetapi masih merusak tubuh, masih melakukan hal-hal kejahatan. Nah, di dalam firman Tuhan di Timotius 2 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena kita tahu semua hal-hal kejahatan adalah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak mencerminkan bahwa kita mencintai rumah Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama terus mencintai rumah Tuhan yang sesungguhnya. Mencintai Tuhan tidak hanya di bibir saja, tetapi dengan perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar arti sesungguhnya bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana mencintai rumah Tuhan sesungguhnya. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan, menjadi Alkitab-Alkitab yang hidup dalam kehidupan kami. Sertai kami terus Tuhan, bimbing kami dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dasar persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan dalam dua cara. Yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian nanti ketika kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kemudian yang kedua, persembahan juga dapat diberikan dalam bentuk transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap kami yang Tuhan boleh percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Ol untuk firman-Nya. Ya, teman-teman, semoga firman tadi bisa menguatkan kita dan juga mengingatkan kita akan pentingnya mencintai rumah Tuhan gitu ya. Meskipun kita udah lama nih gak ke gereja, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita bisa loh mencintai rumah Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu apa, Kak Endong? Kita akan menyanyikan lagu Doa Yabes. Nanti teman-teman banyak yang sudah tahu ya lagunya. Iya. Kita nyanyikan ke Bagas, yuk. Terima
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tadi bisa menjadikan kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua juga Tuhan, supaya selalu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Untuk sekolah minggu yang setiap saat ini kami jalankan dengan online, kiranya Engkau selalu memberikan kami berkat dan terus membimbing kami, agar kiranya apa yang kami dapat bisa kami terapkan dalam pelayanan ataupun kegiatan kami sehari-hari. Semoga juga apapun pelayanan yang telah teman-teman kami berikan bisa menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk teman kami yang bertambah umur. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan kasih sayang yang masih Kau curahkan sampai saat di umur kami yang semakin beranjak dewasa. Kiranya Engkau juga memberikan berkat dan kesehatan bagi mereka yang berulang tahun. Kiranya Engkau juga selalu memberkati di usia mereka yang baru ini. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kebaktian kita ya. Dan teman-teman selalu ingat akan protokol